Matahari hampir tenggelam ketika Arga menapakkan kakinya di jalanan berbatu menuju sebuah desa terpencil di kaki gunung. Sepanjang perjalanan, ia hanya ditemani suara serangga malam yang mulai riuh dan embusan angin dingin yang menusuk tulang. Arga adalah seorang mahasiswa jurusan antropologi, sedang melakukan penelitian tentang cerita rakyat dan legenda urban. Kali ini, ia mendengar tentang sebuah desa tua yang dihantui arwah perempuan yang konon bergentayangan di sebuah pohon besar. Katanya, setiap malam bulan gelap terdengar tangisan dari pohon itu, pikir Arga sambil menyalakan senter kecilnya. Kalau cerita ini benar, akan jadi bahan skripsi yang luar biasa. Saat ia tiba di gerbang kayu desa, beberapa warga menatapnya penuh curiga. Seorang ibu tua yang sedang menimba air segera menarik anaknya masuk ke rumah. Beberapa lelaki yang sedang duduk di bala bambu langsung diam ketika Arga lewat. "Permisi, saya Arga. Saya datang untuk melakukan penelitian tentang legenda desa ini," ujarnya dengan sopan. Seorang lelaki paruh baya mendekat. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tajam. "Kau dari kota, ya? Kalau kau pintar, jangan coba-coba mendekati pohon itu. Banyak orang hilang setelah berani menantang kutukan." Arga tersenyum ramah. "Saya hanya ingin mendengar cerita dari bapak-bapak di sini. Tidak akan macam-macam." Lelaki itu menghela napas panjang. "Anak muda, kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi? Pohon itu bukan sekadar cerita untuk menakuti anak kecil. Pohon itu benar-benar terkutuk." Suasana mendadak senyap. Warga lain menunduk, seolah tidak mau membicarakannya lebih jauh. Arga hanya bisa mengangguk, meski rasa penasarannya semakin membuncah. Keesokan harinya, Arga berjalan menuju hutan di pinggiran desa. Udara pagi begitu lembab, sinar matahari menembus tipis di antara pepohonan. Namun, semakin dalam ia melangkah, suasana terasa aneh. Hutan itu begitu sepi, bahkan suara burung pun tak terdengar. Akhirnya, di tengah hutan itu, Arga melihat pohon besar menjulang tinggi. Batangnya hitam pekat, dipenuhi lumut tebal, dan akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Udara di sekelilingnya lebih dingin daripada tempat lain. Arga menatap pohon itu sambil menyalakan kameranya. Jadi ini pohon yang katanya angker? Kelihatannya memang tidak biasa. Ia menekan tombol rekam, mencoba mengabadikan setiap detail. Saat ia melangkah lebih dekat, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berguguran, ranting berderak seperti suara tulang retak. Arga merasakan bulu kuduknya meremang, meski tak ada apapun yang terlihat. Kemudian terdengar suara samar seperti tangisan jauh dari dalam batang pohon. Arga terdiam, menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu terdengar lirih, penuh kesedihan sekaligus kemarahan. Tangisan. Arga bergumam. Ia mencoba mendekat lebih jauh, tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah di sekitarnya menolak untuk dipijak. Saat ia menempelkan telinga ke batang pohon, suara tangisan berubah menjadi bisikan. "Pergi, jangan usik aku." Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Arga terlonjak mundur. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasarannya justru semakin membara. Kalau ini benar, berarti kisah itu bukan sekadar dongeng. Sore itu, Arga kembali ke pohon keramat dengan perlengkapan lebih lengkap. Ia membawa tripod, kamera, dan perekam suara. Langit mulai meremang, sinar matahari terakhir menembus sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang menyerupai sosok manusia. Ia menyalakan kamera,
lalu duduk di hadapannya sambil menunggu. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara angin berdesir. Perlahan, udara di sekitar menjadi semakin dingin, napas Arga terlihat seperti uap putih. Tiba-tiba, suara tangisan itu terdengar lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Arga segera mengarahkan kamera ke batang pohon. Lensa menangkap sesuatu yang samar. Bayangan putih melayang di antara akar-akar besar. Arga meneguk ludahnya. Dari balik rambut panjang yang menutupi wajah, samar-samar terlihat dua mata merah menyala. Sosok itu semakin mendekat, gaunnya putih kusam, lusuh, dan penuh tanah. Kamera bergetar saat Arga tanpa sadar melangkah mundur. Suara gaung tangisan berubah menjadi jeritan melengking, membuat telinga Arga berdengung. Sekejap, sosok itu menghilang. Hanya daun-daun yang berjatuhan dan suara jantung Arga yang berdetak kencang terdengar. Ia mengusap wajahnya, berusaha memastikan apakah barusan hanya ilusi. Namun ketika ia menengok ke arah kamera, layar LCD memperlihatkan bayangan perempuan itu masih berdiri tepat di sampingnya. Padahal di dunia nyata, tak ada siapapun. Malam itu, Arga kembali ke desa dengan wajah pucat. Ia langsung mendatangi rumah kepala desa, berharap mendapatkan jawaban. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan lampu minyak yang redup menyala. Seorang tetua desa menyambutnya, lelaki tua berambut putih panjang, wajahnya penuh kerutan, dan matanya tajam namun lelah. Ia mempersilakan Arga duduk di dalam rumah yang dipenuhi aroma dupa. "Aku sudah tahu kau akan melihatnya," ucap si tetua pelan. "Itulah arwah yang mengikat desa ini selama ratusan tahun. Kami menyebutnya si Dara Pohon." Arga terdiam, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Siapa dia sebenarnya? Mengapa terikat pada pohon itu?" Tetua itu menutup mata sejenak sebelum menjawab, "Dulu, ratusan tahun lalu, ada seorang perempuan muda yang dituduh sebagai penyihir. Orang-orang percaya ia membawa wabah penyakit. Ia dipukuli, dirantai, lalu diikat hidup-hidup pada pohon itu. Sejak malam kematiannya, tangisan selalu terdengar." Arga merinding mendengarnya. "Jadi, dia dibunuh oleh penduduk desa sendiri?" Tetua itu mengangguk pelan. "Benar, tapi sejak saat itu, desa ini dikutuk. Setiap orang yang berani mengusik pohon itu akan diganggu sampai jiwanya terseret menjadi bagian dari pohon." Arga terdiam lama. Kata-kata tetua itu seperti menampar kesadarannya. Namun, alih-alih takut, rasa penasarannya semakin kuat. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam, meski nyawanya mungkin jadi taruhannya. Malam itu, Arga menginap di rumah panggung sederhana milik seorang warga. Angin malam berdesir membuat dinding kayu berderit pelan. Arga sulit memejamkan mata, pikirannya dipenuhi cerita kutukan dari tetua desa. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Pelan, lambat, menyeret seperti kaki yang tak lagi utuh. Arga menahan napas, matanya menatap ke arah jendela. Di balik kaca jendela, sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat dengan mata merah menatap tajam ke dalam kamar. Nafas Arga tercekat, tubuhnya membeku. Sekejap kemudian, lampu minyak padam dengan sendirinya. Ruangan itu menjadi gelap gulita, hanya suara detak jantung Arga yang terasa begitu keras di telinganya. Lalu terdengar ketukan keras di pintu kamar, duk, duk, duk. Disusul suara perempuan berbisik, "Bukakan, aku kedinginan." Arga gemetar mencoba menutup telinga. Tapi suara itu makin dekat, seolah berbisik tepat di belakangnya. Perlahan, udara dalam kamar berubah sangat dingin, seperti ada es yang merayap di kulitnya. Dengan sisa keberanian, Arga menoleh ke arah cermin kecil di sudut kamar.
refleksi memperlihatkan sosok hantu itu berdiri tepat di belakangnya. Meski di dunia nyata tidak ada siapapun, Arga berteriak keras lalu pingsan di atas ranjang. Malam itu, warga sekitar mendengar jeritannya, namun tak seorang pun berani keluar rumah untuk menolong. Keesokan harinya, dengan tubuh masih lemas setelah kejadian semalam, Arga kembali ke pohon keramat. Ia membawa skop kecil yang dipinjam dari warga, berniat mencari kebenaran di balik legenda itu. Udara di sekitar pohon terasa semakin berat, seperti ada yang menekan dadanya. Meski begitu, ia tetap mulai menggali tanah di bawah akar besar yang menjulur seperti cakar raksasa. Setiap kali skop menghantam tanah, terdengar suara aneh, seperti logam beradu. Hingga akhirnya skopnya menyentuh sesuatu yang keras. Arga berjongkok, menyibakkan tanah dengan tangannya. Di sana, ia menemukan tengkorak manusia yang masih terikat rantai besi berkarat. Rantai itu melilit leher dan kedua tangannya, seolah seseorang pernah disiksa dengan kejam lalu dikubur hidup-hidup. Saat Arga menatapnya dengan ngeri, tanah di sekitar mulai bergetar. Akar-akar pohon bergerak seperti ular, seolah marah karena rahasia itu terbongkar. Lalu muncul jeritan panjang dari dalam pohon. Sosok hantu perempuan itu melayang keluar dengan wajah semakin jelas. Kulitnya pucat penuh luka, matanya merah membara, mulutnya berlumuran darah hitam. Arga terjatuh, skop terlepas dari tangannya. Suara jeritan itu membuat tanah retak. Burung-burung di hutan beterbangan panik. Dunia seolah ikut bergetar bersama amarah arwah itu. Dengan napas terengah, Arga hanya bisa berbisik, "Jadi, ini kebenarannya." Sebelum tubuhnya kaku karena rasa takut yang nyaris melumpuhkan. Sosok hantu itu melayang perlahan ke arah Arga. Suaranya kini bukan lagi tangisan, melainkan jeritan penuh kebencian. Rambut panjangnya berkibar liar, sementara gaun putihnya berlumur tanah dan darah hitam. Arga berusaha mundur, namun punggungnya menempel pada batang pohon. Tubuhnya bergetar hebat, kakinya seperti terkunci. Ia hanya bisa menatap mata merah menyala itu yang semakin dekat. Wajah hantu itu kini tampak jelas. Kulitnya robek di beberapa bagian, gigi hitam tajam terlihat saat mulutnya terbuka lebar. Bau busuk bercampur darah menguar di udara. Dengan tangan gemetar, Arga meraih buku catatan kecil dari sakunya. Ia mencoba membaca doa-doa yang pernah diajarkan neneknya. Suaranya terbata, hampir tak terdengar di tengah jeritan arwah itu. Sesaat, sosok itu berhenti. Matanya bergetar, seolah mengenali kata-kata itu. Namun kemudian, ia menjerit lebih keras lagi, kali ini dengan wajah semakin mendekat, hampir menyentuh Arga. Arga menutup mata, pasrah. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya, dingin, licin, dan penuh kebencian. Nafasnya tercekat, lalu seluruh tubuhnya terasa ringan, seolah ditarik keluar dari dirinya. Dunia di sekitarnya menjadi kabur. Suara jeritan bercampur dengan bisikan ribuan suara lain, seperti orang-orang yang pernah menjadi korban pohon itu ikut memanggil namanya. Sebelum kesadarannya hilang, Arga sempat berteriak putus asa, "Ampuni aku." Lalu segalanya gelap. Pagi harinya, kabut tebal masih menyelimuti desa. Beberapa warga menemukan Arga tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon keramat. Tubuhnya pucat dan dingin seperti mayat. Di sampingnya, kamera masih menyala. Layar LCD memperlihatkan rekaman semalam. Sosok hantu perempuan berdiri tepat di belakang Arga, menatap lurus ke arah kamera. Warga bergidik ngeri, tak ada satupun yang berani menyentuh kamera itu terlalu lama. Beberapa di antara mereka berbisik, kutukan itu benar. Dia sudah melihat wajahnya. Arga akhirnya siuman, tapi matanya kosong, seolah ada bagian jiwanya yang tertinggal di pohon itu.
ia hanya mampu berbisik lirih, "Dia masih di sana." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekati pohon keramat. Kamera Arga disimpan di lumbung desa, terkunci rapat. Konon, bila ada yang menonton rekaman itu hingga akhir, akan mendengar suara tangisan yang sama, memanggil namanya. Dan setiap malam bulan gelap, warga masih mendengar suara perempuan berbisik di tengah hutan, seolah menunggu korban berikutnya.